Pelaksanaan program yang dilaksanakan Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan masih menghadapi sejumlah masalah. Kurangnya infrastruktur dan cakupan layanan adalah sejumlah hal yang dikritisi. Jalannya program pelayanan kesehatan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan atau BPJS Kesehatan dikeluhkan sejumlah pihak. Di Surabaya, Jawa Timur, banyak warga yang belum mempunyai kartu keanggotaan BPJS. Sejumlah warga masih menggunakan kartu jam keseda atau surat keterangan tidak mampu yang dikeluarkan oleh pemerintah setempat dari daerah asal pasien. Selama pasien rawat inap memang masih dirawat inap kan tetap sebagai pasien umum, pasien BPJS tidak bisa digunakan. Sementara itu di Bandung, Jawa Barat, ada lebih dari 400 perusahaan yang mendaftarkan karyawannya ke sistem BPJS Kesehatan. Untuk mengantisipasi membludaknya pengguna jasa ini, BPJS Regional Jawa Barat bekerja sama dengan klinik dan dokter perorangan. Apabila perusahaan memiliki klinik, juga dimungkinkan untuk bekerja sama dengan BPJS Kesehatan selama memenuhi persyaratan-persyaratan credentialing yang telah ditetapkan oleh Peraturan Menteri Kesehatan. Pihak BPJS mengaku selama ini kerjasama dengan pengelola fasilitas kesehatan kurang maksimal. Padahal sepanjang 2014, BPJS mengeluarkan biaya sekitar 40 triliun rupiah untuk melayani kesehatan masyarakat seluruh Indonesia. Untuk mengatasi itu, maka kita harus menambah jumlah fasilitas kesehatan dan kerjasama. Nah, salah satunya kita kerjasama dengan Vaskes yang dimiliki oleh BUMN, fasilitas kesehatan yang dimiliki oleh perusahaan, dan juga yang dimiliki oleh swasta. Program kesehatan yang difasilitasi BPJS Kesehatan muncul setelah terbitnya Perpres 111 tahun 2013 yang mewajibkan penerima upah untuk menjadi peserta BPJS Kesehatan paling lambat 1 Januari 2015. Tim Liputan, Metro TV. Seorang pasien Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS meninggal dunia setelah ia tidak mendapat pelayanan medis. Pihak rumah sakit menolak disalahkan atas insiden ini. Sri Mulyani hanya bisa pasrah melepas kepergian suaminya, Agus Supriyanto. Agus sebelumnya harus meregang nyawa akibat kanker kelenjar getah bening yang dideritanya tidak ditangani ahli medis Rumah Sakit Muhammad Husin Palembang. Padahal, pria yang wafat di usia 53 ini mengantongi kartu anggota BPJS kelas 3. Ia sempat dirawat di Rumah Sakit Miria dan dirujuk ke Rumah Sakit Muhammad Husin Palembang. Saat hendak meningkatkan fasilitas pelayanan, keluarga pasien dirujuk untuk pulang. Meski akhirnya sempat dilayani, Selasa dini hari, pasien meninggal. Pihak THT, dokter THT. Dengan cara? Dengan cara kami dipaksa suruh tanda tangan. Padahal kondisi Bapak saat ini? Sangat tidak memungkinkan untuk dibawa pulang itu. Pihak Rumah Sakit Muhammad Husin Palembang menampik bahwa pihaknya menolak melayani pasien. Sebelum mendapat pelayanan, pasien harus melengkapi syarat administrasi. Terjadi salah persepsi seolah-olah pasien itu dipulangkan. Sebetulnya setelah kami teliti, itu adalah suatu tanda tangan kesediaan atau persetujuan dari keluarga untuk tindakan-tindakan itu, ya. Kejadian yang dialami Agus adalah salah satu cerminan tentang penerapan sistem pelayanan kesehatan BPJS. Kelancaran program ini nampaknya juga harus ditopang dengan kesiapan fasilitas kesehatan. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Sefti Feriansyah, Metro TV. Masih seringnya kasus penolakan rumah sakit terhadap pasien BPJS menjadi evaluasi tersendiri program jaminan kesehatan nasional di era Joko Widodo. Ketika semua warga negara wajib mengikuti BPJS, apakah mereka mendapatkan hak atas akses pelayanan kesehatan yang maksimal juga? Kami akan mengulasnya kali ini dengan Direktur Kepesertaan dan Pemasaran BPJS ya, Bu Sri Endang. Bu Endang, selamat malam. Selamat malam. Baik, saya juga ada Pak Marius Wijayarta, merupakan Ketua Yayasan Pemberdayaan Konsumen Kesehatan Indonesia. YPKKI. Selamat malam Pak Marius. Baik, saya akan mulai ke Pak Marius terlebih dahulu nih, melihat kita tadi ada contoh kasus yang di Palembang begitu ya. Ini kalau Anda lihat apakah ini kasuistik karena memang mungkin pro kontra kesalahan rumah sakitnya, ataukah ini memang sudah cukup masif, ada banyak sehingga program ini benar-benar harus dievaluasi begitu. Jadi begini ya, ini sebetulnya BPJS bukan baru 1 tahun ya. Cikal bakal itu sejak tahun 1968. Ya, jadi sudah hampir tahun ke-47.
ya. Karena selama ini pejabat selalu mengatakan ini program baru 1 tahun. Bukan di itu. Sejak 4 tahun, ada 47 tahun ya. Jadi kasus yang ini mungkin masih bisa pro dan kontra ya. Saya memahami. Tapi kita lihat sekarang Rumah Sakit Dr. Cipto Mangunkusumo jelas-jelas ya sudah menolak untuk tindakan bedah vaskular ya. Saya bicara ini juga ini dari Rumah Sakit Cipto sendiri ya. Karena biayanya sudah tidak memungkinkan ya. Di salah satu acara stasiun TV kita juga ketemu dengan beliau-beliau. Saya tidak menyalahkan. Ini karena ada kesalahan manajemen ya di BPJS sendiri. Bisa juga. Jadi maksudnya sudah banyak, tidak hanya di Palembang saja. Bukan hanya, banyak sekali ya. Ya terutama dalam hal unit cost, satu. Kedua, yang memberikan pelayanan kan hanya rumah sakit, lebih banyak kecenderungan rumah sakit pemerintah. Karena unit cost-nya itu nggak masuk ya. Di sini hitung-hitungan. Karena cara berhitungnya unit cost juga itu bukan dari evidence base ya. Seperti WHO kan menganjurkan pelayanan kesehatan harus berdasarkan yang namanya ada 4 pilar. Itu sudah dideklarasikan tahun 2002 ya. Terus di Indonesia juga, di Jakarta juga ada. Sebentar, saya potong. Jadi alasan untuk menolak rumah sakit menolak pasien sebenarnya ada alasan soal unit cost. Antara lain begitu ya. Jadi unit cost-nya ini ngitungnya udah salah ya. Saya katakan salah. Saya ketemu dengan Ketua Inas Pijus Kesmik ya. Dia ngitungnya sistemnya top down. Dari atas ke bawah. Nggak bakal cukup. Harusnya kalau mau benar bangun kesehatan itu dasarnya evidence base ya. Ada yang norma, ada yang standar. Duduk bareng-bareng dan buat clinical pathway, baru keluar unit cost-nya seperti ini. Jadi yang memberikan pelayanan bukan hanya fasilitas pemerintah. Saya minta tanggapan dulu ke Bu Endang. Apakah seperti itu yang disampaikan oleh Pak Marius? Tidak seluruhnya benar. Seperti kalau dikatakan bahwa hanya rumah sakit pemerintah, tidak juga. Karena ada 600 rumah sakit yang kerjasama. Kalau belum seluruhnya betul. Nah, sebetulnya masih membutuhkan fasilitas kesehatan yang disesuaikan dengan jumlah peserta. Karena saat ini 133,6 juta, tentu rasio untuk mendapatkan pelayanan yang cukup itu pertama harus. Kemudian yang kedua, sistem harus kita tata. Kalau semua pasien, semua masyarakat identik mindsetnya kalau sakit ke rumah sakit, inilah yang terjadi. Kalau kondisinya normal memang ada tata aturan yang harus ke puskesmas dulu begitu kan, dengan ada urutan seperti itu. Tapi dalam kondisi darurat kan bisa memungkinkan langsung ke rumah sakit tertentu. Tapi banyak yang ditemui di masyarakat misalnya ketika ke rumah sakit tertentu dirujuknya ke rumah sakit yang lain karena alasan penuh kamar. Karena saat ini dari data kami 1 tahun, severitas 1, di mana ini artinya adalah tingkat keparahan sakit yang masih rendah, itu ditangani di rumah sakit yang tipe A. Mestinya ini cukup di rumah sakit kabupaten kota, sehingga tidak menumpuk, tidak menjadi beban di rumah sakit tipe A. Tapi memang sempat kita berdebat soal ini juga begitu, berdiskusi tentang ini. Ada perbedaan pendapat tentang kondisi darurat tadi itu, Pak. Nah ini bagaimana, apa yang harus diluruskan? Jadi sampai detik ini Indonesia tidak punya standar pelayanan medik yang nasional. Itu penting sekali. Emergensi menurut pasien berbeda dengan emergensi menurut rumah sakit. Jadi bukan hanya rumah sakit, itu mungkin puskesmas atau klinik swasta berbeda. Nah, tanpa standar jangan bicara kalau Indonesia ingin sehat, ya. Karena itu acuannya. Kalau ada standar, ada clinical pathway, keluar unit cost, pasti pelayanannya berdasarkan patient safety, bukan asal bisa masuk rumah sakit. Nanti di rumah sakit didiamkan, ataukah nanti pulang jadi jenazah, ya seperti yang tadi di Palembang ya. Terus kalau unit costnya nggak cocok, baru 1 hari sudah habis ya. Karena kalau ada standar jelas siapa yang salah, siapa yang benar. Ini aturannya. Dan harus dibuat standar, saya katakan begini, keluar angka yang sebenarnya. Dengan angka sebenarnya itu, ini pengalaman saya kan obat generik juga gitu. Tidak ada standar pelayanan medik yang nasional. Kalau kita lihat di layar televisi kita ini adalah alurnya. Begitu darurat sebenarnya bisa langsung ke rumah sakit. Permasalahannya Bu, tidak ada standar emergensi atau darurat menurut... Ada. Kalau tadi Pak Marius bilang tidak ada. Ada. Jadi saya tahu sekali ya. Itu di Undang-Undang Kesehatan ya, saya baca di situ ya, barusan tadi juga saya baca nomor 36 tahun 2009 ya. Itu dia minta 28 PP. Yang baru ada 7 PP. Padahal di undang-undang itu sudah mengamanatkan ya, itu yang namanya antara lain ada yang standar itu. Karena apa? Permenkes nomor 496 tahun 2005 ya, ada pedoman audit pelayanan medik ya. Auditnya ada, tapi standarnya nggak ada. Kan sama juga ya, tanda kutip mungkin akan membingungkan atau ya bagaimana aturannya. Dan saya tahu sekali ya, yang namanya BPJS juga pedoman pelaksanaannya juga
terus terang boleh dikatakan nggak ada. Ada cuma peraturan. Saya pernah datang ke salah satu rumah sakit, berantem di situ. Verifikator dengan pemilik rumah sakit, dia bilang mana standarnya? Apakah di otakmu? Kalau perlu saya buka tuh kepala kamu, ada di otaknya. Benar atau tidak? Ini kejadian di lapangan. Saya juga bingung, kenapa nggak ada pedoman pelaksanaan yang disahkan oleh Kementerian Kesehatan. Jadi sebetulnya untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, salah satunya memang aspek dari sistem pembiayaan. Tapi ada aspek lain. Yang kedua adalah sarana yang tersedia. Tadi disinggung tentang vaskes yang seimbang antara jumlah peserta, kemudian distribusinya. Tidak tertumpuk di suatu tempat saja. Sehingga pengembangan dari vaskes ini juga harus diikuti. Ini tidak hanya bicara di Jakarta, Surabaya, Makassar, tapi kalau di daerah-daerah terpencil seperti itu banyak ditemui ketika akan mendapatkan fasilitas kesehatan yang bagus. Misalnya ketika saya ambilkan contoh dulu sebelum kita break, saya ambilkan contoh. Ada pasien yang di Sulawesi Tenggara begitu. Ketika sakit dalam kondisi darurat dibawa ke rumah sakit yang ada di Sulawesi Tenggara. Kemudian ternyata rumah sakitnya menyatakan bahwa tidak ada fasilitas yang bisa menangani penyakit seperti itu sehingga harus dibawa ke Sulawesi Selatan. Ini ada ongkos tersendiri, berat di situ, Bu. Ini bagaimana, Bu, kemudian pemerataan fasilitas kesehatannya ini, jadi tidak hanya aksesnya banyak, tidak hanya masyarakat bisa menjadi peserta BPJS, tapi mereka bisa menggunakan kartu itu dengan dimanapun tempatnya. Nanti kita akan menjawabnya. Tetaplah bersama kami di Prime Time News. Didukung oleh Nutrisari Wedang Bajigur. Dari rempah pilihan asli Indonesia, hangatnya menyatukan batas dan membuka persahabatan. Nutrisari Wedang Bajigur, sehangat tradisi Indonesia. Anginnya tuh di sini, badanku meriang. Anginnya tuh di sini, di sini, di sini, di sini, di sini. Masuk angin, minum bejo, bintang 7. Dengan jahe merah, 2 kali lebih nendang. Bejonya tuh di sini. Iya, bejo bintang 7. Jahe merahnya hangat, anginnya langsung minggat. Bejonya tuh di sini. Di sini, di sini, di sini. Bejo bintang 7. Bejo teko angin lungo. Kejujuran adalah hal yang paling berharga. Top Coffee memang enak. Ada kejujuran dan kekuatan dalam rasa dan aroma Top Coffee Blend. Ada nikmat dan rasa yang memberi makna kebersamaan. Top Coffee, kenikmatan khas Indonesia. Untuk negeriku, satu pilihan kopi. Jujur, Top Coffee memang saatnya bicara jujur. Berani. Beli 3 gratis 1. Gaya hidup sehat itu wajib. Semua aktivitasku harus sehat, harus benar. Kalau masuk angin, minum tolak angin. Kalau aku kena flu, minum tolak angin flu. Tolak angin flu, cara sehat, cara benar, atasi flu. Orang pintar, minum tolak angin. Kuik, 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 kuik. Traktor andalan Indonesia. Kuik, 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 kuik. Semua kuik, semua hebat. Meris, tak hanya menyerap banyak, tapi juga lembutnya membelai. Iritasi, bye-bye. Senyum lagi. Kini tersedia Meris Good Skin. Makan makanan panas, pedas, dan berminyak, itu sifatnya panas. Ademkan dengan adem sari cingkung. Cepat ademnya. Kita mempunyai mimpi dan harapan. Jangan pernah menyerah untuk mewujudkannya. Akan selalu ada dukungan dari orang-orang yang peduli dan menghargai sesama. Karena kami peduli Indonesia. BCA senantiasa di sisi Anda. Tolak angin ada di seluruh dunia. Di Asia, di Eropa, di Amerika. Kalau masuk angin, minum tolak angin. Orang pintar, minum tolak angin.
sentra kerajinan kulit mandi dalam B-News malam ini. Didukung oleh Ya, dalam undang-undang disebutkan bahwa seluruh warga negara Indonesia wajib mengikuti BPJS. Tetapi ketika disebutkan wajib, bagaimana dengan hak mereka untuk mendapatkannya? Apakah maksimal juga? Saya kalau ke Pak Marius melihatnya seperti apa mengamati ini? Kalau menurut saya... Sudah menerima haknya secara maksimal tidak? Lebih bagus pada waktu zamannya Askes. Kenapa demikian, Pak? Waktu Askes terakhir saya Februari ke Pekanbaru. Sistem udah berjalan dengan baik ya. Mulai dari puskesmas, rujukan ke rumah sakit pemerintah, rumah sakit yang bukan memberi pelayanan ya. Apa yang menjadi lebih baik Askes itu daripada yang sekarang? Sehingga bisa jauh menjadi sekali, evaluasi. jauh sekali. Jadi saya terus terang sebagai pengamat Askes itu hampir sekitar 13-14 tahun. Saya juga kenal dengan Dr. Endang. Teman lama ini. Teman lama. Jadi saya tahu lama. sejarahnya dapurnya Askes itu saya tahu pasti karena saya 31 provinsi saya datangin. Salah satu ke tempatnya Bu Endang ya. Jadi saya yang bisa, sekarang tidak ada dalam sistem Askes apa? Ya, rujukannya juga terus terang yang menerima. Kalau dulu rumah sakit swasta betul-betul menerima, ya. Sekarang itu bisa menerima atau menolak baik secara halus maupun kasar. Kalau halus dia datang langsung bilang tidak ada tempat, ya. Terus kalau yang kasar, ya langsung dia bilang, oh, tadi yang kasar ya tidak ada tempat. Yang halus dia caranya begini, Bapak, Ibu dia bisa online segala macam, Bapak bisa diterima pelayanan nanti bulan Mei 2015. Tentu sangat menyedihkan kalau ada seperti ini, Bu. Bagaimana? Saya dapat pasien yang datang ke saya. Jelas kami di rumah sakit ada Askes Center, ada BPJS BPJS Center. Jadi kami siap untuk membantu kalau ada memang penolakan. Karena kami itu dengan rumah sakit itu ada kerjasama. Jadi kalau dia melanggar atas komitmen, kita putus kok. Dan BPJS Centernya ada di mana saja misalnya? Kayak di Palembang ini kan masyarakat kecil tidak bisa. Ada. Dan kasus ini pun kita telusuri. Jadi gini, terus terang saja ya, saya sedih ya. Saya terus terang zaman dulu ya, Askes tuh istilahnya asal mau kesel pakai Askes. Anak sekeluarga kesel semua. Tapi setelah meninggal dunia, Askes ternyata juga harum baunya. Tapi tidak, baik. belum. Justru menurun. Saya kalau menurut saya ya. Bukan waktu Askes. Jadi itu dulu sistemnya udah terbantu. Saya ditanya DPR, saya di Lemana segala macam. Saya bilang ini sayang. Cikal bakalnya udah bagus ya. Kenapa kok pada detik-detik terakhir ini jadi BPJS, persiapan sudah matang, manajemennya berubah semua. Kalau menurun. Kalau masyarakat yang menonton saat ini kan akan melihat, yang diomongkan oleh Ibu sistemnya bagus, ada BPJS Center. Tetapi apakah iya di daerah-daerah pedalaman, daerah-daerah yang lebih terpencil lagi, itu akan bisa seperti itu? Jangan-jangan hanya sekedar punya kartu, dimanfaatkan bahwa kartunya sudah dimiliki seluruh warga negara Indonesia, tapi mau menggunakannya susah. Harus ada penolakan dari rumah sakit dan lain sebagainya, Bu. Bagaimana sistem ini akan mengaturnya? Coba kita melihat secara jernih, pasti adalah yang ditolak. Mungkin memang benar-benar tempatnya sedang penuh, atau mungkin juga ada yang belum diyakini oleh rumah sakit bahwa dia adalah peserta. Tetapi lebih banyak yang diterima kok. Nah, kalaupun ada masalah, kita ada online, ada 500-400 yang bisa dihubungi untuk menerima penjelasan seharusnya seperti apa. Kemudian kantor BPJS ada dari divisi regional, kantor cabang, KLOK di kabupaten, kemudian di rumah saya bisa dihubungi. Nah, kalau soal kasus membantu. Palembang ini apa yang akan dilakukan oleh BPJS di pusat, kantor pusat? Kalau ini kasus tadi saya ikuti, sebetulnya dia meninggal dunianya di rumah. Kasusnya adalah kanker stadium 4. Ya, dan sebetulnya sudah dilayani. Hanya waktu itu digawat darurat karena memang penuh. Jadi kan meninggal itu tidak selalu karena tidak dilayani, Pak. Tetapi untuk kasus ini kami sedang teliti, sedang tindak lanjuti, tentu belum menjadi semacam informasi lengkap. Pasti. Kita punya SLE, Pak, untuk menyelesaikan suatu komplain dari masyarakat. Bahkan Bapak Ibu masyarakat semua bisa hubungi lapor yang punya UKP 4 untuk bisa kita monitor. Jadi kalau menurut saya ya, sekarang manajemen perlu dilakukan revolusi mental ya, seperti Pak Jokowi. Karena ini sayang di BPJS-nya ini. Di BPJS-nya. Jadi jangan Pak Marius bisa sebutkan yang bagian apanya yang menjadi kewajiban BPJS. Karena sistem ini bukan milik BPJS. Ini adalah sistem negara yang semua aspek, semua pihak harus menjadi hand to hand. Jadi antara lain ya, manajemennya sekarang kan di undang-undang kan dijelaskan ya. Dulu Askes kan boleh cari untung ya.
pakai tanda kutip ya. Kalau dengan BPJS kan diraba, tapi dananya itu harus ada dikelola ya, harus dikelola. Sekarang kan enggak ya, bahkan saya agak ini juga, miris juga. Dana yang terkumpulkan sekitar 39,9 triliun. Baik. Ya, itu dari PBI non PBI. Ya. Itu sekarang sudah habis. Ya. Nah, harusnya apa yang setelah dikelola dong? Kalau begini kan maaf saja Dokter Endang ya. Ini bukan nggak mungkin jadi kesannya kok seperti juru bayar. Oke, baik, sambil mengevaluasi secara menyeluruh. Nah, ini harus makanya manajemen. Tidak, bukan juru bayar, Pak Marius ya, tapi dana masuk sama dana keluar langsung dikasih kan? Tidak. Oke, Pak Marius. Ada sistem yang kita bangun. Nah, baik. Kalau ada sistem nggak mungkin begitu dong. Kita akan lihat evaluasi secara menyeluruh karena ini sudah terjadi, ada salah satu pasien BPJS yang meninggal dunia, tapi nanti janji akan di follow up. Kita berharap tidak ada lagi kasus-kasus seperti ini. Karena niatnya BPJS melayani, tidak menghilangkan slogan orang miskin dilarang sakit kan Bu? Ini semoga tidak terjadi lagi. Justru kita ada untuk mereka. Baik, kita lanjutkan di kesempatan Pak Marius. Presiden Jokowi segera membereskan masalah kesehatan. Sini udah emergensi. Rumah sakit Cipto sudah mulai menolak pasien bedah vaskular. Sangat penting untuk rakyat Indonesia. Pak Marius, terima kasih. Bu Endang, terima kasih atas waktunya di Prime Time News kali ini. Kita akan lanjutkan diskusi ini di lain kesempatan.